saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Sesuai dengan pasal 8 selama saya memimpin negara. Bila ada kesalahan dan we fight and we win and I'm happy. We want to have Suharto and all the people from Suharto sides to step down. Itu adalah tujuan akhir dari perjuangan masyarakat Indonesia, melengsarkan rezim Soeharto yang berkuasa kurang lebih 32 tahun dari tahun 1967 sampai dengan 1998. Pemerintahan yang dikenal dengan sebutan Orde Baru akhirnya tumbang karena semakin tingginya rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan saat itu. Sehingga rakyat Indonesia menginginkan sebuah reformasi, berharap perbaikan sistem untuk pemerintahan selanjutnya. Orang-orang bergembira, orang-orang merayakan jatuhnya pemerintahan Soeharto. Mereka bersolawat, mereka melakukan sujud syukur, mereka turun ke jalan-jalan untuk merayakan momen bersejarah itu. Tapi guys, di balik kebahagiaan itu ada kesedihan, ada pengorbanan, ada pelanggaran HAM terjadi besar-besaran saat itu dan menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia yang akan membekas sampai kapanpun. Peristiwa itu dikenal dengan Kerusuhan Mei 98. Penyebab terjadinya Kerusuhan Mei 1998 diawali oleh krisis finansial Asia pada tahun 1997 yang melanda hampir seluruh Asia Timur. Krisis keuangan ini menimbulkan kekacauan dan kepanikan yang juga dirasakan oleh negara-negara ASEAN, salah satunya Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak krisis ekonomi paling parah. Rupiah menurun drastis yang kemudian mengakibatkan berbagai perusahaan yang meminjam dolar harus membayar biaya yang lebih besar. Akibatnya, para pemberi pinjaman menarik kredit secara besar-besaran sehingga terjadi penyusutan kredit dan kebangkrutan. Kepanikan masyarakat semakin bertambah saat terjadi kenaikan harga bahan makanan. Karena sebelum tahun 1997, 1 US dollar itu cuma Rp1.700 dan terus merangkak naik menjadi Rp2.500 per 1 US dollar. Sampai puncaknya tahun 1998, 1 US dollar pernah tembus di angka Rp16.800.
Goyahnya perekonomian di Indonesia pada saat itu menimbulkan aksi protes dari masyarakat, terutama para mahasiswa. 12 Mei 1998, mahasiswa Universitas Trisakti mempelopori aksi damai untuk merespon keadaan negara yang semakin memburuk. Mereka pelan-pelan melakukan long march menuju gedung MPR DPR, tapi sayangnya dihadang oleh pihak aparat keamanan. Dan akhirnya cuma sampai di kantor Wali Kota Jakarta Barat. Mahasiswa dan aparat kemudian berunding dan sepakat untuk mundur bersamaan. Mahasiswa pun mundur kembali ke kampusnya. Dan di saat mahasiswa menarik diri mundur ke kampusnya, terjadilah keributan antara mahasiswa dan aparat. Kemudian muncullah suara tembakan dan pelemparan gas air mata yang membuat massa panik dan berlarian menuju kampus. Kerusuhan semakin memanas setelah 4 mahasiswa Trisakti tewas ditembak oknum aparat di dalam kampus di hari itu juga. Elang Mulia Lesmana, Hendriawansi, Hafildin Alifildin Royan, dan Heri Hartanto. 4 mahasiswa Trisakti gugur dalam berjuang untuk membuka keran demokrasi, untuk membuka kebebasan, untuk membuka reformasi, dan menurunkan rezim Soeharto pada 21 Mei 1998. Gugurnya keempat mahasiswa ini menjadi trigger demonstrasi massa yang lebih besar lagi, bahkan mengarah ke pengerusakan dan penjarahan. Dan parahnya sampai terjadi kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa di beberapa kota di Indonesia. Bentar, kok jadi etnis Tionghoa? Ada apa dengan mereka? Jadi gini guys, masyarakat yang udah labil dan mudah terprovokasi turun ke jalan untuk menjarah dan merusak pertokoan. Saat itu beredar tuduhan bahwa etnis Tionghoa penyebab krisis moneter. Provokasi tersebut disebarkan oleh beberapa jenderal yang tidak memiliki hubungan dengan perekonomian. Tuduhan tersebut didasarkan pada informasi palsu bahwa etnis Tionghoa melarikan uang rakyat ke luar negeri dan sengaja menimbun sembako sehingga rakyat Indonesia kelaparan dan sengsara. Apalagi jika dilihat secara materi, perekonomian etnis Tionghoa yang stabil dan strategis serta dinilai lebih sukses. Hal tersebut semakin memperkuat kebencian masyarakat pribumi terhadap keberadaan etnis Tionghoa tersebut. Kebencian dan kecurigaan seperti hawa pengap yang mengambang di udara. Ketegangan semakin menjadi ditambah dengan beredarnya desas-desus bahwa etnis Tionghoa merupakan bagian dari rezim Soekarno yang menganut paham komunis yang bertentangan dengan paham dianut masyarakat mayoritas. Sentimen tersebut semakin memposisikan etnis Tionghoa sebagai kaum minoritas yang tidak disukai serta disisihkan. Amuk masa ini membuat para pemilik toko ketakutan dan memberikan keterangan di depan toko mereka dengan tulisan milik pribumi atau pro-reformasi karena penyerang hanya fokus ke etnis Tionghoa. Kerusuhan Mei 1998 merupakan peristiwa memilukan bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Toko-toko dan rumah mereka dijarah, dibakar, dan bahkan dihancurkan. Lebih dari itu, pelanggaran HAM berat terhadap wanita Tionghoa juga terjadi. Mereka diperkosa, dilecehkan, dianiaya, dan dibunuh. Seorang aktivis relawan Ita F. Nadia menganalisis alasan wanita Tionghoa ditargetkan sebagai sasaran utama kerusuhan Mei 98 adalah karena mereka lemah dan tidak dapat memberikan perlawanan. Pemerkosaan secara biadab terhadap wanita Tionghoa oleh pelaku rusuh Mei 98 dilakukan dengan cara gang rape, di mana korban diperkosa ramai-ramai secara bergantian dalam waktu bersamaan. Ironisnya, selain dilakukan di rumah korban, pemerkosaan juga dilakukan di tempat-tempat umum. Tidak peduli bahkan di depan orang lain. Para perusuh tidak pandang bulu terhadap korban. Mereka menyekap wanita Tionghoa yang mereka temukan baik di jalan dan di rumah, hingga ditransportasi seperti taksi, angkot maupun bus. Selain diperkosa, wanita Tionghoa yang mereka tangkap kemudian disiksa, dilecehkan, dianiaya, bahkan dibunuh. Oke guys, cukup. Kita juga nggak sanggup melanjutkannya lebih lanjut. Lebih baik kita balik lagi ke perjuangan mahasiswa. Singkat cerita, puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR MPR mulai 18 Mei 1998. Mereka tak hanya memadati pelataran DPR, tapi juga menaiki kubah gedung, memenuhi taman-taman, lorong-lorong maupun ruangan lobi.
saat itu merupakan demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir di gedung DPR MPR. Mahasiswa secara bergelombang mulai memasuki DPR sejak pagi hari. Mereka datang dengan bus-bus charteran maupun bus resmi universitasnya masing-masing. Karena penjagaan longgar, maka sebagian dari mereka secara leluasa langsung berupaya mendaki puncak kubah gedung DPR. Di sana mereka memasang spanduk panjang yang meminta agar Presiden Soeharto segera mundur dari jabatannya. Dalam aksi itu, lebih dari 100 orang mahasiswa Fakultas Kedokteran UI beserta 30 dokter spesialis turut berjaga-jaga di sekitar lokasi. Mereka tersebar di seluruh penjuru halaman gedung DPR MPR dengan membawa 15 mobil ambulans. Kelompok medis bersiaga untuk memberikan pertolongan pertama jika terjadi sesuatu dalam aksi mahasiswa. Mahasiswa dan pemuda, organisasi kampus dan non-kampus menyerukan agar MPR mengadakan sidang istimewa sesegera mungkin dengan melihat keadaan yang makin memburuk. Sampai tanggal 20 Mei 1998 dini hari, ribuan mahasiswa masih tetap bertahan di situ. Suasana malam hari mirip pasar malam karena seluruh mahasiswa secara bersemangat tetap melakukan aksinya lewat orasi, pembacaan puisi, dan sebagainya. Di area ini pun dibangun stan konsumsi yang merupakan sumbangan berbagai pihak yang bersimpati terhadap perjuangan mahasiswa. Sejumlah pengusaha juga menyumbang ribuan nasi bungkus dan 1 mobil box minuman air mineral. Hingga pada 21 Mei 1998 jam 9 pagi, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Ia menggelar pidato kenegaraan terakhir di Credential Room Istana Negara yang berisi, Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.